Halo sahabat buka buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komunitas Kubuka Buku. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat buat kamu. Nah, sahabat buka buku, pada kesempatan kali ini, saya Jayanti akan mereview sebuah buku berjudul Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi. Sembari membaca buku ini, saya terkagum-kagum bagaimana Islam telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap anak-anak, kaum yang terkadang oleh kita orang dewasa abaikan pendapatnya atau bahkan hak-hak mereka. Sahabat buka buku, pernah gak sih kebayang tubuh besar yang mulia Nabi Muhammad SAW tergulung-gulung di tanah disertai derai tawa anak kecil yang ceria? Atau saat bersama pasukannya dan gagah perwira, beliau pulang usai peperangan, tiba-tiba berhenti di gerbang kota sekadar untuk menaikkan anak-anak kecil di kuda tunggangan beliau? Atau bagaimana khotbah Jumat yang demikian agung dapat berhenti oleh langkah kaki kecil yang berjalan tertatih mendekati mimbar sewaktu beliau berkhotbah? Di buku ini, Syekh Jamal Abdurrahman, sang penulis, mengungkap banyak hal-hal yang selama ini tersembunyi. Buku dengan isi 312 halaman ini membidik proses pendidikan dari sejak janin hingga usia pranikah, fase yang sangat menentukan yang merupakan tanggung jawab orang tua untuk menghitam putihkan anak-anak mereka. Pendidikan anak dimulai sejak mereka masih dalam sulbi ayahnya, hingga ketika mereka masih berupa nutfah. Mendoakan anak, menafkahi, dan melindungi ibu adalah hal-hal yang penting dilakukan pada tahap ini. Adapun jika ternyata sang ibu keguguran atau anak meninggal, dalam buku ini dijelaskan apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan, serta syafaat bagi orang tua yang sabar atas kehilangan anaknya. Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin itu bila sangat menginginkan anak, namun tidak mendapatkannya, di surga ia akan mengandungnya, menyusuinya, tumbuh besar dalam sekejap, sebagaimana ia menginginkannya. Usia setelah dilahirkan merupakan usia yang tepat untuk mulai memberikan pendidikan tentang keimanan, mengajak anak sholat berjamaah, memperhatikan penampilan dan potongan rambut mereka, menggendong dan mengajak naik kendaraan, segera mencari begitu merasa kehilangan, mengajarkan etika berpakaian, tersenyum dan mencium anak, serta bercengkrama dengan mereka. Memberikan hadiah bagi anak juga sangat dianjurkan. Mendoakan dan mengusap kepala anak, menanamkan kejujuran dan tidak suka berbohong, memanggil anak dengan julukan sebagai penghormatan dan merupakan panggilan yang baik. Memberi waktu kepada anak untuk bermain bersama dan tidak mengajarkan kemungkaran atau perbuatan dosa. Selanjutnya, pada usia 4 sampai 10 tahun, orang tua diharapkan mampu menasehati dan mengajari saat berjalan bersama, menarik perhatian anak dengan ungkapan yang lembut, dan mengajarkan akhlak mulia. Makan bersama anak sembari memberikan pengarahan dan meluruskan kekeliruan mereka, melatih makan dengan etika, dan melerai anak yang terlibat perkelahian dengan menunjukkan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan bijak, mengajari azan dan juga sholat. Selain itu, sahabat buka buku, orang tua perlu mendoakan kebaikan dan menghindari doa yang buruk, meminta izin berkenaan dengan perihal mereka, serta tidak mencela. Menghargai mainan anak dan tidak membubarkan anak yang sedang bermain juga merupakan salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Ahmad. Anas berkata, pada suatu hari aku melayani Rasulullah. Setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah pasti sedang istirahat siang. Akhirnya aku keluar ke tempat anak-anak bermain. Aku menyaksikan mereka sedang bermain. Tidak lama kemudian Rasulullah datang seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau lalu memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun segera pergi untuk menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah pohon hingga aku kembali. Sejak usia 10 tahun, anak sudah harus dipisahkan tempat tidurnya dan membiasakan mereka menundukkan pandangan dan memelihara aurat.
Memukul diperbolehkan, namun dengan alasan yang benar dan harus sesuai dengan aturan dan bukan dengan kekerasan serta bertujuan untuk mendidik. Menghukum anak dengan cara yang halus dan lembut, tidak memanjakan dan menuruti semua kemauan anak, meluruskan kekeliruan dengan bijak, membantu dan mengajari anak bila tak mampu mengerjakan sesuatu, mengajarkan etika untuk meminta izin. Orang tua juga perlu memotivasi anak untuk menghadiri perayaan dan mengunjungi kerabat, menjaga perasaan anak-anak ketika menghadiri perayaan, menganjurkan anak bergaul dengan ulama dan bersikap santun kepada mereka, memberikan pendidikan tentang jihad, mengingatkan anak agar menjaga pergaulan, mengajari etika dan menghormati orang yang lebih tua, mendidik anak untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama pada tetangganya, memperingatkan anak agar tidak saling mengancam dengan senjata walau hanya bercanda, melarang anak mengejutkan orang lain walau juga hanya bercanda, memberi keringanan, melarang anak laki-laki menyerupai anak perempuan atau sebaliknya, membiasakan anak berpenampilan sederhana dan melatih ketahanan diri, memperlakukan anak perempuan dengan baik, dan menjelaskan kedudukan mereka dalam agama, mengingatkan agar tidak merendahkan orang lain. Begitu pentingnya kita mendidik anak-anak sejak kecil untuk memperlakukan orang lain dengan baik, khususnya tetangga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya." Di usia 15-18 tahun, anak-anak diajarkan dan dilatih untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, memelihara aspek keahlian, kecenderungan, dan bakat anak. Dukung anak untuk menekuni bidang keahlian yang sesuai bakatnya. Kita juga perlu menanamkan kecintaan kepada Nabi, keluarga, dan sahabat, serta membaca Al-Quran, menjelaskan kedudukan Nabi, dan menjadikannya sebagai teladan anak. Menanamkan sikap mandiri dan bekerja keras, mengukuhkan hak anak untuk menuntut ilmu dan belajar Al-Quran, mengajarkan syair, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, memilihkan guru yang soleh, memerintahkan anak perempuan berhijab jika sudah balik, menikahkan anak laki-laki jika sudah balik dan mampu, menanamkan sifat amanah dan tanggung jawab, meminta anak untuk menceritakan pengalaman, untuk melihat cara berpikirnya, menasehati dengan lebih dulu memuji, melatih bela diri pemula, mendidik anak tentang kesyahidan, mengajarkan bahasa asing, mengajarkan agar anak berbakti dan beretika kepada orang tua, melepas kepergian anak yang berhaji dengan doa, mengingatkan anak kepada Allah saat ditimpa kesulitan, mempercayakan tugas penting kepada anak, dan bijak menuntun ke jalan kebajikan. Yang terakhir adalah usia pranikah. Nah, pada usia ini anak-anak perlu diberikan pendidikan seks secara bertahap. Misalnya, hukum-hukum pubertas dan tanda-tanda balik. Ketika sudah balik, maka mereka diajari solusi dalam menghadapi persoalan pada anak di usia balik. Misalnya, cara mandi jenabah, sedangkan anak perempuan diajarkan tentang darah haid, hukum-hukum haid, dan cara bersuci. Baiklah sahabat buka buku. Nah, itu tadi review mengenai buku Islamic Parenting, Pendidikan Anak Metode Nabi. Melalui buku ini, penulis membuat kita seolah hadir menyaksikan langsung bagaimana sang tauladan terbaik mendidik anak-anak kaum muslimin, melahirkan generasi terbaik. Penulis menyajikan buku ini dengan detail, kontekstual, dan disertai dalil yang menerangkan. Buku ini sangat tepat sebagai bahan referensi bagi para orang tua, calon orang tua, dan para pendidik. Sekian book review kali ini. Saya Jayanti mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam buka buku.